Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunnah Rasul 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi Madrasah Aliyah yang dimuliakan, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah berusaha untuk melaksanakan acara ini demi terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan partisipasi kalian, baik pikirannya, tenaganya, dan lain sebagainya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga siapa saja yang berinisiatif untuk acara ini, Bapak Kepala dan juga para Dewan Guru, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan dan kesuksesan kita semua. Yang bertepatan dengan bulan Rajab, yaitu bulan di mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu ibadah yang sangat mulia, yang terbaik dan dari ibadah apapun, sampai-sampai Rasul dipanggil ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha untuk menemuinya dalam rangka menerima perintah ini. Sekilas Bapak sampaikan ayatnya yang berbunyi subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu innahu huwas samiul basir. Ayat ini meskipun hanya satu ayat, ini cukup untuk atau lebih dari cukup menjelaskan kepada kita bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu betul-betul terjadi. Betul-betul ada. Ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian, yakni setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Sebagai sanggahan dan juga sebagai jawaban kepada orang-orang yang menolak terjadinya peristiwa ini. Maka dengan adanya ayat ini, malulah mereka, ya, menghina, mencaci, memaki, mengejek, dan menggila-gila kepada Nabi. Di mana di dalam ayat ini Allah membukakan rahasianya sebagai tanda bahwa suatu peristiwa itu besar. Suka memulai dengan kalimat subhanallah, menunjukkan bahwa peristiwa itu luar biasa. Maka di sini pun diawali dengan subhanalladzi.
Alladzi itu zat, maksudnya Allah. Asro, yang telah memperjalankan. Itu asro, memperjalankan. Berarti kalau memperjalankan ada zat yang memperjalankan. Kalau saro yasri, berjalan dia sendiri. Ya kalau berjalan tidak mungkin kan menurut logika. Jangankan sampai ke langit, ke Jakarta saja itu sampai berhari-hari. Tapi kalau memperjalankan, jangankan ke Jakarta, kemanapun tidak akan terasa lelah. Seperti kita, seperti semut ya, naik nempel di baju kita keliling Indonesia, semut tidak terasa apa-apa. Ketika pulang ke kaumnya, dia bilang, saya sudah jalan-jalan ke seluruh Nusantara. Kata kaumnya, gila kamu. Ya iya, karena kaumnya tidak tahu ya, dikiranya itu jalan sendiri, padahal ditumpakin kan, dinaikin. Kemudian jawaban pertanyaan ada lagi, paling juga ruhnya, paling juga jasadnya. Allah menyebutkan di sini bi abdihi. Abdi itu adalah hamba. Hamba itu berarti lengkap, jasad dan ruh. Kapan terjadinya? Lailan, pada waktu malam. Ini luar biasa kan, di mana orang lain sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, istirahat, justru Nabi mendapat panggilan pada waktu malam itu. Dan malam itu juga sudah kembali lagi. Coba siapa yang mau study tour ya, berangkat malam, pulang lagi malam tanpa nginap di hotel yang mewah, ini jarang terjadi. Jadi dari satu segi hiburan, dari satu segi study tour, tapi dari satu segi ini adalah ujian dan cobaan dan juga tantangan. Ini menunjukkan kehebatan dan kekuatan fisik Rasul untuk bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini luar biasa. Kemudian kalimat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram ke masjid aqsa, ini menunjukkan perjalanan yang harus kita tempuh dan yang harus kita lakukan dari tempat baik ke tempat baik. Dari hak kepada hak, dari mengajarkan yang baik kepada mengajarkan yang baik, dari menyampaikan damai, salam, ya, keselamatan kepada keselamatan. Begitulah maksudnya masjid dengan masjid itu. Kemudian kalimat alladzi barakna haulahu, ini sebagai jaminan dari Allah bahwa kenapa kita harus mengunjungi kedua masjid ini, karena memang dua masjid ini diberkahi oleh Allah. Keberkahannya dalam salah satu hadis Nabi menjelaskan bahwa sholat di Masjidil Haram itu lebih utama 100.000 ya dari masjid yang lain. Masjid Nabawi 10.000, Masjid Aqsa 5.000. Makanya orang berlomba-lomba untuk bisa sampai ke sana, untuk bisa meraih pahala sebesar-besarnya. Meskipun biayanya mahal ya, dengan haji dan umroh. Kemudian kalimat linuriyahu min ayatina, ini sebagai bukti bahwa Nabi itu mi'raj ya, bukan hanya Isra. Memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan kami, terutama kekuasaan Allah sampai ke langit ke-7, kemudian bisa melihat kehebatan, keistimewaan surga dan siksaan yang ada di neraka. Ini adalah dua bukti kekuasaan Allah yang tidak bisa disanggah lagi atas keberadaan, kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu betul ya, Rasul kemudian menyampaikan peristiwa ini dari langit ke-1 ketemu Nabi ini terus sampai langit yang ke-7 ya, semua para nabi menemuinya. Bahkan sempat sholat dulu kan di Masjidil Aqsa. Bahkan Nabi Ibrahim berpesan ya, banyak-banyak membaca hauqalah karena itu adalah tanaman surga. Sedangkan Nabi Musa berpesan ketika turun itu berapa jumlah perintah sholatnya, 50, kata Nabi Musa, minta dikurangi. Itu semuanya diceritakan oleh Nabi kepada para sahabat. Kemudian singkat cerita, dari peristiwa itu kita mendapatkan
hadiah ya, atau oleh-oleh. Kalau kita bepergian jauh biasa suka memberikan oleh-oleh. Oleh-oleh yang terbaik adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Makanya Rasul oleh-olehnya adalah sholat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Ini adalah oleh-oleh terbaik dibandingkan dengan oleh-oleh yang kita beli ketika berkunjung ke Bali, ke Jakarta, ke Jogja. Tidak ada yang bisa menandingi oleh-oleh semacam sholat. Apa itu sholat? Ya, apa hikmah dan keutamaannya? Salah satu keutamaannya, sholat itu adalah bentuk dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Beribadahlah kepadaku dan lakukanlah sholat sebagai bentuk ingat kepadaku. Jadi orang yang sholat sebenarnya dia sedang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sholat adalah bentuk dzikir yang terbaik karena lengkap ya, di dalamnya ada dzikir lisan, dzikir qalbi, dan dzikrul arkan. Dzikir yang dilakukan oleh anggota tubuh, ngangkat tangan, ruku, sujud, i'tidal, itu adalah bentuk dzikir anggota. Kemudian yang kedua, salat itu adalah penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina ista'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun ila alal khasiin. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian kepada salat dan sabar. Memang salat itu adalah berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah ini ya, jadi pertolongan yang harus kita cari adalah minta tolong kepada sholat. Bagaimana prakteknya? Ketika kita mendapat musibah, ambil wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Nah itulah minta tolong kepada sholat tuh begitu. Kemudian setelah sholat 2 rakaat, sholat sunat, ya kita berdoa kepada Allah, mengadukan nasib ini, mengadukan permasalahan ini, mengadukan urusan ini. Kenapa begini, kenapa begini? Itu minta tolong kepada sholat. Sebagaimana para ulama dahulu, mereka pun seperti itu, termasuk para penulis seperti Imam Al-Bukhari. Kita ketika beliau menemukan suatu hadis untuk dimasukkan ke dalam hadis, ya, hadis sahihnya, dia sholat dulu 2 rakaat, minta petunjuk kepada Allah. Apakah hadis ini kategori sahih, dhaif, hasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hikmah sholat itu atau keutamaan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Ya, orang yang melakukan sholat maka dia akan berhenti dari perbuatan keji dan munkar. Keji itu adalah perbuatan yang menjurus kepada perbuatan maksiat atau perbuatan dosa. Sedangkan munkar adalah kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka jika seseorang menjaga sholatnya, maka kedua perbuatan itu dia akan ditinggalkannya, tidak akan melakukannya. Itu sebagai tanda dia melaksanakan sholat. Apalagi keutamaan sholat adalah sholat bisa menghapus dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa aqimis sholata tarafayil nahar wa julafa minal laili innal hasanat yudhibna sayyi'at dalika dzikra lidzakirin. Lakukanlah sholat di ujung-ujung siang. Ujung siang adalah sore ya, atau asar. Dan tengah malam maksudnya isya. Itu adalah 2 sholat yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Sebenarnya sholat-sholat yang lain juga itu menghapus antara waktu sholat, antara kesalahan-kesalahan yang terjadi antara 2 waktu itu. Kemudian yang kelima,
Seseorang yang melaksanakan sholat itu adalah dia sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dengan bersyukur ya, dia dengan sholat dia terlebih dahulu mencuci anggota wudunya dengan air untuk membersihkan diri, untuk mensucikan diri. Mensucikan diri dengan menggunakan wudhu itu sebagai bentuk cara usaha untuk menghapus dosa-dosa yang dilakukannya, baik dilakukan oleh anggota tangannya dan anggota-anggota yang lainnya. Dengan tetesan air wudhu itu sebagai gambaran ya, gambaran penghapusan dosanya. Kemudian yang keenam, salat itu adalah amalan yang terbaik. Pernah salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, salat apakah yang paling ibadah apakah yang paling utama? Kata Nabi, as-salatu ala waktiha, melaksanakan salat pada waktunya. Maksudnya melaksanakan salat fardu pada waktunya. Apalagi dilaksanakan dengan berjamaah, karena salat berjamaah itu pahalanya 27 derajat yang malam hari dan 25 derajat yang siang hari, hanya berbeda 2 ya, karena pada salat siang hari tidak ada bacaan nyaring pada 2 rakaat. Tetapi ya jangan dikira 25 derajat itu sesuatu yang kecil ya. Itu adalah tidak bisa dihargakan. Karena kalau 25 derajat itu dihargakan ya dengan misalkan 2 miliar ya, dengan 2 miliar itu menunjukkan bahwa sholat itu bisa dihitung pahalanya. Makanya Allah tidak menyebutkan berapa-berapanya, hanya menyebutkan 27 derajat. Dan derajat itu adalah rahasia Allah. Bentuknya apakah uang, apakah triliunan, apakah apa saja. Ini luar biasa ya. Makanya kalau ada adzan kemudian kita berangkat ke masjid, itulah orang yang memenuhi panggilan Allah. Maka sebaliknya kalau tidak memenuhi itu aneh ya, aneh. Kata orang tua, hai anak-anakku, kata Pak Guru tuh, kalau kamu pengen uang, sini ke Bapak ya. Bapak akan kasih masing-masing 25.000 misalkan. Tetapi dia malah membiarkan panggilan tersebut. Kemudian yang ketujuh, sholat itu menghapus kesalahan ya. Nah ini as-salawatil khamsi yamhullahu bil khotoya. Salat yang 5 waktu itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Ini adalah spesial ya, khusus bagi kaum muslimin. Banyak cara untuk penghapusan dosa, untuk penghapusan kesalahan. Dan tidak harus pakai uang ya, seperti agama-agama yang lain. Makanya di dalam agama yang lain orang kaya adalah orang yang paling bersih karena bisa setiap waktu membeli tiket penghapusan dosa. Sementara di dalam ajaran Islam hal itu tidak terjadi. Alhamdulillah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan peringatan Isra Miraj di Madrasah Aliyah Al-Islah ini tahun 2021. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga kebaikan Bapak dan Ibu juga siswa-siswi, baik pemikirannya, dananya, tenaganya, dan lain sebagainya, mendapat pahala yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena melaksanakan peringatan seperti ini sama dengan mendekatkan diri kepada Allah dan mencintai kepada Allah, juga cinta kepada Rasulnya. Dan ini salah satu bentuk syiar Islam juga ya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.